Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda penonton RRI Manado yang kami tayangkan di YouTube kami. Senang sekali kami hadir untuk Anda di dialog interaktif Sulut Bicara. Ya, Anda ikuti langsung sekarang ini kami siarankan dari Langowan, tepatnya di bawah patung Swartz ya, yang ada di Gereja Sentrum Pusat Kota Langowan. Dan kita berbicara di sini terkait dengan bagaimana kemudian pengembangan sumber daya manusianya yang menjadi fokus kita, dan ini juga menuju terkait dengan daerah yang berdaya saing ya, terkait dengan potensi Langowan menguatkan SDM lokal menuju daerah berdaya saing. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami pendengar dan juga penonton RRI di line telepon yang kami siapkan ya, dan Anda juga bisa memberi tanggapan Anda di YouTube kami. Kalau kita berbicara tentang potensi Langowan menguatkan SDM lokal menuju daerah berdaya saing ini, tentunya kita melihat dari perspektif bagaimana segi pembangunan dulu yang ada di Kota Langowan ini, dan ini juga ada wacana di mana daerah ini akan diotonomkan dalam hal akan ada kabupaten atau kota yang baru yang ada di Sulawesi Utara. Dan persiapannya juga seperti apa dari masyarakat yang ada, kita melihat dari kualitasnya ya. Dan bagaimana juga pada pembangunan-pembangunan di sini dampak ekonominya seperti apa, apakah terjadi pertumbuhan ekonomi di dalamnya. Sebab itu kami akan bersama-sama selama 1 jam ke depan ini bersama dengan narasumber ada Camat Langowan Timur, Pak Rulan Jeffrey Masi. Saya langsung menyapa. Selamat pagi Pak Rulan. Selamat pagi Pak Hendra. Baik, luar biasa ya, kita bisa siarkan langsung untuk topik dialog kita kali ini dari Kota Langowan. Ada juga dari tokoh masyarakat, ada Pak James Tuyu. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Hendra. Baik, ada satu kebanggaan ya Pak, kita bisa bersama-sama bertemu di bawah patung Riddle Swartz ya, yang tentu ini menjadi sejarah juga untuk Minahasa ya, apalagi untuk penyebaran agama yang ada di tanah Minahasa. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, kalau Anda bisa memahami bagaimana perkembangan Langowan, tadi sudah banyak yang memberikan tanggapan di opini publik ya, dan ini juga menjadi masukan-masukan dari pemerintah yang ada yang saat ini nanti akan menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan Anda dan juga yang kami tampung tadi, opini-opini publik Anda ya. Dan saya langsung ke narasumber Pak James dan juga Pak Rulan ya. Dan saya ke Pak Rulan dulu selaku camat. Pak Camat, Kota Langowan wacana untuk ke depan akan dibentuk lagi sebagai daerah otonom yang baru, tapi ini masih menunggu ketukan atau palu langsung dari pemerintah pusat ya. Dan ini sudah menjadi hal yang sudah dinanti-nantikan dari lama masyarakat yang ada. Kalau nanti itu akan terbentuk, bagaimana kesiapan sumber daya manusianya? Nah, kalau kita melihat kan di sini kekuatannya juga selain dari kegiatan aktivitas ekonomi berupa UMKM, di sini tidak lepas dengan yang namanya pertanian ya. Persawahan yang ada di Minahasa identiknya juga itu berasal dari Langowan dan juga Kawangkoan. Seperti apa nih Pak Camat, SDM yang ada? Mereka sudah canggih-canggih juga menggunakan alat-alat, misalnya traktor yang canggih begitu, atau digital yang canggih begitu, untuk melihat di online. Silakan Pak Camat. Ya, terima kasih. Pertama juga untuk kita ketahui bahwa di 4 kecamatan di Langowan Raya ini, tentunya luas wilayah pertama kita sekitar kurang lebih 128 km. Nah, dan juga jumlah penduduk di kecamatan Langowan ke-4 kecamatan ini kurang lebih sekitar 41.000, hampir 42.000 jumlah penduduknya. Nah, di sini kalau untuk bicara wacana kecamatan untuk Kota Langowan memang sudah lama digaung-gaungkan, tetapi kita tinggal menunggu itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, kita tinggal menunggu. Nah, untuk perekonomian di Kecamatan Langowan Timur ini memang sudah ada peningkatan, apalagi dengan sumber daya manusianya yang memang sudah mengerti akan digitalisasi, perekonomiannya sudah maju, dan di Langowan ini UMKM yang menggunakan digitalisasi. Digital. Nah, pemanfaatan teknologi ini pemanfaatan juga mereka ikut juga ya. Mereka ikut gabung juga di situ dengan untuk ini kan usaha-usaha mereka.
Peningkatan usaha ya. mereka. Jadi di Kecamatan Languan Timur seperti kelihatan seperti pagi ini, kita berada di tengah-tengah kota Languan, Iya. berada di tengah-tengah wilayah Languan, tepatnya di bawah patung Monumen Swarts ini yang menjadi ikonnya kota Languan. Dan ini justru menjadi kebanggaan bagi masyarakat Languan tentang untuk monumennya ini dan juga wacana nanti kota Languannya. Baik. Ya. Saya ke Pak James. Pak James, kita ketahui bersama kan ya namanya Sulawesi Utara, Manado itu berkembangnya paling erat. Yang pertama dikenal dari tanah Minahasa, kemudian ada suku Sangihe, ada juga Bantik, ada juga dari Tonsea, Ermadi di sana. Ini kan sudah banyak yang sudah mengetahui, tapi paling identik sekali berawal dari Langoan dan juga Kawangkoan nih ya. Dari leluhur-leluhur sebelumnya, marga-marga saja kita melihat berawal dari sini terus berpecah jadi Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung, Tomohon dan lain sebagainya. Ini Pak James, bagaimana melihat perkembangan peradaban di sini juga selaku tokoh masyarakat? Masyarakat di sini berkembangnya pesat dengan kehadirannya mulai ada pembangunan gedung-gedung bertingkat juga di sini. Seperti apa Anda menilai dan melihat sebagai tokoh masyarakat yang ada di Langoan ini? Baik, terima kasih Pak Hendra. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas Iya. perkenan Tuhan. Ibu Dora Sigar, perempuan asal Languan, telah melahirkan seorang pemimpin bangsa Indonesia, Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto yang menjadi presiden kita saat ini. Dan hal ini berdampak kepada kemajuan Languan secara umum, baik kemajuan yang bersifat sosiologis, kultur maupun kemajuan bidang fisik yang kita lihat sekarang. Dan Monumen Swarts ini yang kita sekarang duduk di bawah monumen ini adalah awal kebangkitan perjuangan masyarakat Languan, di mana dengan adanya pembangunan monumen ini Languan telah dikenal baik di regional maupun internasional. Dan bahkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi suatu sepak terjang yang besar untuk Languan lompatan ke depan makin lebih baik lagi. Dan ini juga bukan sekedar untuk masyarakat Languan, tapi juga berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar Languan, terutama di wilayah-wilayah sekitar di Kabupaten Minahasa, bahkan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi banyak sekali terjadi kunjungan-kunjungan atau wisata-wisata, baik wisata religi maupun wisata birokrasi, karena mengenang perjuangan dari seorang ibu yang melahirkan seorang Pak Presiden yang menjadi inspirasi bagi negeri kita. Jadi itu awal momentum yang sangat baik kita lihat. Kalau perkembangannya sekarang Pak, lihat dari ada gedung-gedungnya. Ini kita lihat juga kendaraan yang pas kita di tengah kota ya. Lalu lalangnya kan artinya kita bisa melihat dari segi dampak ekonomi mereka itu sudah kelihatan bahwa ekonominya meningkat begitu ya Pak. Ya, memang ekonomi Languan sekarang ini meningkat sangat pesat. Baik ada perhatian daripada pemerintah yang ada maupun dengan dedikasi dan kerja keras dari masyarakat yang menumbuhkan perubahan wilayah, terutama aspek fisik. Kalau kita lihat fisik Languan sekarang sudah berubah dengan banyaknya. Kalau kita lihat perubahan kultur yang paling pokok bagi generasi muda saat ini, mereka banyak sekali merubah kultur mereka dari kultur yang lama menjadi kultur yang modern dengan adanya rumah-rumah kopi. Jadi mereka tiap malam itu pantauan saya itu mereka ada aspek positif, mereka kumpul di tempat yang positif sehingga tidak berdampak kriminalisasi. Dan ini juga merupakan satu terobosan daripada generasi muda yang ada dan terutama juga pemerintah sangat mendorong. Jadi ya kita bersyukurlah peningkatan secara fisik kelihatan dan peningkatan secara keamanan. Jadi itu yang paling pokok. Baik. Saya ke Pak Camat. Pak Camat, ini kan tadi bilang budaya di sini juga kental dan ini berinovasi juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu.
Dan tak jarang memang di tempat-tempat lain budaya akhirnya dilupakan. Bagaimana juga di Langwan mempertahankan budaya-budaya ini, apalagi kan generasi-generasi muda sudah banyak dilakukan yang namanya pertemuan dan juga mungkin pelatihan-pelatihan terhadap mereka, kecintaan terhadap budaya. Mulai dari bahasa daerah tuh, Langwan terkenal dengan bahasa Minahasa yang kental dan ini pasti di orang-orang Minahasa memahami begitu. Dan ada yang kurang memahami apalagi generasi muda. Bagaimana melestarikan hal itu, Pak? Ya, terima kasih. Untuk budaya di Langwan ini salah satunya juga pemerintah dan juga dengan sekolah-sekolah sekarang sedang berupaya untuk meningkatkan budaya di daerah Langwan, apalagi bahasa Langwan, bahasa Tombulu, Tontembuan maksudnya. Iya, iya. Dan itu di sekolah-sekolah sekarang sedang mengadakan pelajaran-pelajaran untuk itu. Ada Dan pendidikan khusus, Pak, ada di dalam pendidikan itu. khusus, ya, beberapa waktu yang lalu juga sedang diadakan pertandingan untuk bahasa. Dan juga baru-baru ini juga di Kecamatan Langwan mengadakan festival budaya Langwan yang dihadiri oleh para investor yang ada di luar dan juga untuk peningkatan UMKM yang ada di Langwan yang baru-baru dilaksanakan oleh para kaum muda yang dilaksanakan baru-baru ini di lapangan Swars Langwan. Kalau di Langwan atau Minahasa kan identik dengan cakalele atau kabasaran dan lain sebagainya. Itu juga masih tetap dilakukan. Iya, masih tetap di tengah dilakukan. modernisasi juga ini Iya. kita kembali ke era digitalisasi begitu, Pak. Iya, masih tetap dilakukan sampai saat ini untuk menjaga kelestarian budaya-budaya ini tetap ada di Kecamatan Langwan. Langwan juga kan mempelopori yang namanya alat musik tradisional berupa kolintang. Bagaimana juga di sini begitu juga? Iya, memang kalau di Langwan ini untuk musik kolintangnya ada beberapa desa sih yang memang masih menggunakan musik kolintang, tapi kami tetap berupaya untuk Menyeluruh ya? menyampaikan untuk setiap desa harus ada musik kolintang. Budaya menjadi penguatan negara termasuk yang ada di setiap daerah. Jadi apa yang kemudian menjadi dorongan terkait dengan budaya ini agar supaya benar-benar Langwan juga memperkuat pertahanan negara lewat budaya ini yang ada di lokal sendiri. Kearifan lokal ini sangat penting dan sebab itu bagaimana kemudian pemerintah dan juga tokoh masyarakat memahami terkait dengan kecintaan budaya ini dan dikesinambungkan dengan modernisasi. Saya ke Pak James Tuyu lagi. Pak James, ini Langwan selain dari terkenal dengan kuliner ekstrimnya juga terkenal dengan yang namanya tarian budaya, alat musiknya juga. Bahkan di saat panen-panen raya ada pengucapan syukur yang menjadi tanda yang bahkan di Minahasa pengucapan syukur itu berawal dari Minahasa pada umumnya, Langwan pada khususnya begitu. Sehingga daerah-daerah lain mengikuti ketika masa panen itu tiba. Seperti apa Pak James? Hal ini dalam penguatan kebudayaan untuk ketahanan negara pada segi budaya kita di Langwan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Langwan ini adalah merupakan pusat daripada pekabaran Injil. Itu yang pertama, fundamen kita. Jadi Langwan ini adalah satu kota yang kental dengan kristokras atau kristologi yang memang menganut nilai agama yang kuat. Nah, ini merupakan juga satu kearifan lokal masyarakat Langwan. Jadi beranjak daripada kearifan lokal tersebut, maka dalam hal-hal acara baik panen ataupun satu hal yang patut dibuat ucapan syukur ya masyarakat Langwan sangat antusias. Itu kita bisa lihat dari setiap kali pengucapan syukur, Langwan juga merupakan satu destinasi wisata yang memang tidak kalah juga. Bahkan pada momentum Pasca juga kita lihat Desa Tumaratas sudah mendunia dengan lampu-lampunya. Jadi itu bukti bahwa Langwan masih erat dengan aspek yang disebut religius. Terbukti juga sekarang kita ada di bawah Tugu Swars. Ini melambangkan bahwa misioner api yang dari Langwan atau cahaya dari Langwan telah membuming. Nah, di situ kita lihat bahwa Langwan itu erat dengan kearifan lokal yang bersifat agama. Oke, baik. Untuk
Anda pendengar dan penonton RRI Manado, kami akan break dulu sejenak. Anda bisa berinteraksi, sudah bisa ya langsung di line telepon di 082195835080 atau Anda bisa langsung menyampaikan aspirasi, tanggapan, komentar Anda di siaran kami lewat streaming YouTube RRI Manado. Anda bisa langsung mengetikkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada Itu buang? sana Pak. Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kalau biasanya kita di dalam ruang AC, sekarang kita di alam ber-AC begini ya. Karena kota Langoan ini adalah kota yang dingin juga yang ada di Sulawesi Utara. Dan Anda masih mengikuti Selut Bicara dan saatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda atau tanggapan komentar Anda di siaran RRI Manado di YouTube ya ataupun di radio. Bisa langsung Anda menghubungi di 082195835080 ya dengan Pak Rulan selaku camat dan juga Pak James selaku tokoh masyarakat yang ada di Langoan ya. Kalau Pak Rulan ini Langoan Timur. Di sini ada terbagi dua ya Pak ya. Di tempat kita berdiri sini ada dua wilayah ternyata yang menjadi kewenangan dari pemerintah Langoan Timur dan juga Langoan Barat. Ini kenapa sampai terpisah seperti ini Pak? Karena wilayah ini terbagi ini samping kiri ini Kecamatan Languan Barat dan jadi dari patung di Suars ini samping kiri itu Languan Barat. Kalau yang di samping kanan kita ini Languan Timur. Tapi patung Suars, monumen Suars ini masuk dalam wilayah Languan Timur. Oh, Languan Timur. Kirain jadi perbatasan antara tengah-tengah begitu. Baik, saatnya sudah ada penelpon yang bergabung, silakan. Kalau sudah ada, belum. Ya, untuk Anda juga bisa memberi tanggapan di YouTube kami ya. Di YouTube kami RRI Manado di sini sudah ada Frankfurt. Katanya kenapa Pak Camatnya seperti canggung bicaranya. Harus semangat Pak, seperti Bapak yang satunya ini calon-calon pemimpin yang harus energik dan gerak cepat atau gercep. Oke, terima kasih Pak Frankfurt ya. Untuk masukannya Pak Camat dari tadi dari semalam Pak Camat menemani semalam kami. Kita sudah menyiapkan lokasi ini Pak ya. Jadi supaya, memang capeknya juga sudah mulai terasa begini. Tidurnya tadi pagi jam 4 juga kita ya. Jadi untuk siapkan ini. Ya, kami untuk masyarakat Langoan dan juga Anda yang akan mengikuti lewat siaran di YouTube kami RRI Manado ataupun di siaran Pro 1 94,5 FM dan 88,2 FM. Kalau kita kembali dengan budaya ini Pak ya. Kalau tadi kan di sini juga artinya Injil pertama kali disebarkan ya. Jadi kalau Riddle dan Schwartz itu kan terkenal dengan mereka adalah misionaris yang datang untuk menyampaikan Injil, pekabaran Injil ini dan dimulai dari sini Nasrani yang ada di Sulawesi Utara yang identiknya seperti itu. Saya ke Pak James. Pak James, ini mungkin masyarakat ingin ketahui sebenarnya seperti apa dari Anda ketahui juga terkait dengan pekabaran Injil ini yang pertama di Tanah Minahasa. Riddle Schwartz itu terkenal dengan hal itu dan kita sekarang berada di bawah monumen mereka. Silakan Pak.
Ya, kita patut berbangga sebagai orang Languan, identik dengan dikata kota 1000 gereja. Jadi di Languan ini banyak sekali denominasi yang ada. Mungkin di Sulawesi Utara Languan yang paling banyak kalau kita mau sensus tentang gereja-gereja dan golongan yang ada. Tapi kita patut berbangga hal yang pokok bahwa dengan kehadiran penginjil Swars itu membawa suatu perubahan dari perubahan kultur yang budaya menjadi budaya religio dan sekarang berdampak kepada masyarakat yang ada. Masyarakat yang ada di Kota Languan umumnya adalah masyarakat yang beragama dan senang beribadah. Jadi itu merupakan satu modal yang besar. Dan hal yang lainnya kita lihat bahwa dengan adanya misionaris dan penginjil-penginjil yang masuk di Tanah Minahasa khususnya di Languan sekarang berdampak bagi dunia. Kalau kita lihat banyaknya misionaris dari Languan sekarang yang sudah mendunia yang dari Languan. Jadi itu merupakan satu kebanggaan juga kita. Bahkan di sini juga ada satu sekolah keagamaan yang menjadi menjadi lukisan atau nilai-nilai yang perlu kita jaga bersama. Jadi kami sebagai masyarakat Languan sangat bangga kehadiran penginjil Swars dan penginjil-penginjil lainnya yang mengubah Languan menjadi masyarakat yang beribadah dan taat. Oke. Dari Pak Camat, bagaimana ini? Kita kan tahu bersama memang Tanah Minahasa ini berawal Injil ada di Languan ini. Tepatnya juga ini Riddle and Swartz ya, patung Swartz yang ada di bawah kita yang sekarang berdialog di bawah patung atau monumen ini. Tapi sebelum nanti kita akan lebih lanjut, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi, RRI Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Sulut Iya, Bicara. selamat pagi dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Dengan Cliff dari Minahasa Selatan. Aduh, Wah, jauh ya. Baik, Pak Cliff. Selamat pagi Pak Camat. Aduh, hampir saya bilang Lamongan ini. Ya, Sompeduan selamat ya pagi, Pak bahasanya. Cliff. Dari aktivis atau masyarakat itu ya, Bapak siapa itu? Iya. Saya sebagai masyarakat Sulawesi Utara etnis Minahasa sangat mendukung sekali ketika kalau memang ini Languan itu sudah akan disahkan menjadi daerah otonom gitu kan, jadi kota Languan. Iya. Karena memang betul potensi yang ada di Languan itu memang sangat besar. Orang-orang juga ramah. Kalau di Motoling itu banyak juru Languan orang yang dia datang berdagang. Jadi mereka juga terkenal dengan pedagang. Selain pedagang, kulinernya juga memang enak-enak sudah terkenal. Jadi kalau di Lamongan ada soto atau bakso Lamongan, kalau di Languan harus buat gebrakan baru lagi. Kayak rage Languan. Kita kan Lagi untuk, kawan-kawan Pak ya itu lebih tepatnya. tidak apa-apa, harus koordinasi lah. Supaya kan ini Languan ini lebih bagaimana ya, lebih terkenal yang suka kuliner, walaupun dari luar negeri, luar daerah, ketika mereka, aduh coba ragi Languan itu seperti apa sih? Terus apalagi tentang apa itu? Tentang budaya-budaya kearifan lokal itu harus lebih ditingkatkan lagi. Tentang budaya-budaya apapun, Mapalus, atau tarian-tarian Maengket, atau apa itu, pokoknya Minahasa, etnis Minahasa, yang paling utama itulah. Supaya kan itu, supaya daya tarik dari daerah luar negeri itu kan lebih apa kan, lebih banyak turis-turis mancanegara, bahkan wisata-wisata daerah luar itu lebih ada. Jadi saya sebagai masyarakat, Tom Tembuan sangat mendukung. Mudah-mudahan tahun depan lah ya, mudah-mudahan sudah disahkan menjadi kota administratif, bukannya kota otonom lah, otonom, daerah otonom, jadi kota yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu saja ya, apresiasi saja dan mendukung. Semoga lebih maju kota Languan, masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Cliff dari Minahasa Selatan, tepatnya yang ada di Motoling ya. Satu bahasa ya Pak, kalau Languan dan juga Motoling, Minahasa Selatan, Tom Temboan, sama ya, satu bahasa. Baik, di belakangnya Pak Cliff yang dari Motoling, ini masukan yang baik ya. Barangkali juga ada kuliner-kuliner yang bisa menjadi
mendapat hak patennya yang bisa dikenal begitu di luar. Kalau Kawangkoan kan sudah ada ragenya di sana. Kalau di Melangwan seperti apa? Makanan ekstrimnya. Oh ya, ekstrimnya. Sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI Sulut Bicara. Selamat pagi Iya, selamat pagi dengan Pak siapa dan dari mana Pak? dengan Pak Sagai, Oh Pak Sagai. Pak Sagai di orang Kelawiran tapi tinggal di Bitung. Oh, lagi di Bitung. Kalau Wiren tapi sekarang tinggal di Bitung ya, orang asli Langwan Ya. berarti. Baik, silakan Pak. Masukannya dan Jadi, juga pertanyaannya. sebagai orang Minahasa tentu sangat memberi apresiasi kepada Langowan yang dalam persiapan menuju ke daerah baru menjadi kota Langowan. Baik. Berkaitan dengan persiapan menuju ke kota baru, daerah kota baru. Dalam persiapan kita berpikir bahwa mungkin lebih safe lagi, samping potensi yang ada di Langowan sekarang. Yang orang kan berpikir, manakala dia sudah di kota, otomatis Langowan akan ada DPRD Kota Langowan. Iya. Dalam rangka membiayai kehidupan anggota DPR dan pemerintahan Langowan, saya kira kita pikir mungkin lebih oke lagi kalau luas wilayah Langowan itu yang akan dipersiapkan tambah luas, contoh Tompaso masuk. Agar supaya potensi yang akan dipersiapkan menuju ke kota baru itu betul-betul potensi berimbang, safe untuk ke depan. Karena laporan nasional sekarang, tidak sedikit kota atau daerah yang saat ini tidak bisa berbuat banyak, hanya tergantung pusat. Betul sekarang Langowan itu adalah kelahiran presiden, ibu negara. Tetapi Prabowo kan tidak seumur hidup. Iya, betul. Jadi presiden. Oleh karena itu kita kira dalam rangka persiapan ke depan, bolehkah mengusulkan misalnya termasuk Tompaso bergabung agar DP potensi lebih oke. Kalau perlu dengan kawan-kawan. Agar supaya betul-betul daerah ini dipersiapkan ya, ke depan yang sanggup bersaing manakala dia menjadi otonomi resmi. Baik, oke. Jadi saya kira Iya, Pak Sagai. melihat potensi yang ada oke, tapi mungkin lebih oke manakala luas wilayah ditambah. Jadi Saya kira intinya itu saja. diperluas lagi untuk wilayah Langowan begitu ketika akan ada pembentukan untuk daerah otonom baru Kota Langowan. Begitu ya Pak Sagai, kami sudah terima maksud Anda. Terima kasih banyak Pak Sagai yang ada di Kota Bitung. Iya. Tapi DP luas, misalnya Tompaso masuk di wilayah itu. Iya. Baik, kami sudah tangkap maksudnya Pak Sagai. Terima kasih. Dan di belakangnya Pak Sagai yang ada di Kota Bitung, silakan. Pak Sagai ini memberikan masukan yang baik ya, karena kalau kita melihat Langowan ini kan identik dengan Kawangkoan, ada juga Tompaso lama di sini ya, ada Kakas juga. Yang daerah-daerah ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Utara, bahkan tamu-tamu yang ada di luar, masyarakat di luar Sulawesi Utara yang sudah akulturasi juga, pencampuran budaya dan juga ras, di sana juga pasti mengetahui Langowan di sampingnya ada Tompaso dan juga Kawangkoan dan Kakas, bahkan Noongan sampai di Ratahan ya, Minahasa Tenggara. Sudah ada penelpon, satu penelpon terakhir di sesi ini yang bertanya, silakan. Selamat pagi RRI Sulut Bicara. Ya, tapi ya dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Heri di Tateli. Oh, Pak Heri di Tateli. Silakan Pak Heri. Ya, selamat ya, semoga itu lebih cepat tercapai. Saya juga Tateli juga akan memperjuangkan menjadi Nusa Barat. Karena terlalu jauh. Terlalu jauh ke Tondano. Baik. Iya kan? Ini Minahasa Barat juga kan sudah pernah diangkat. Iya, betul. Daerah Kalase, Tateli, Mokupa, Koha, Agote,
bahkan sampai tanah Wangko Hmm. kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan secepatnya. Cuman begini kan, Langoan itu sentra tomat terbesar, Hmm. ya. Pasti kalau dia di kota itu lahan-lahannya akan beralih fungsi. Hmm. Termasuk juga ini kan Kawangkoan, Tompaso, Langoan, Kakas, sebab kita sambung itu, Iya betul. sebab kita sambung. Hmm. Bahkan mau sampai ke desa Paso. Jadi itu saya kira itu rata dan cukup juga diperluas kalau itu, termasuk Kawangkoan, Tompaso, Langoan, Kakas itu yang tersambung itu masuk dalam satu kota. Kira-kira mau disetujui oleh provinsi dan pusat itu atau seperti apa? Bupati Minasa Induk juga tentu koordinasinya sudah mantap. Di sana juga rumah-rumah ibadah boleh dikata lengkap ya, lengkap semua. Ini yang menjadi persoalan akan menggeruk anggaran yang besar ini termasuk rumah sakit dan studi. Jadi SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sudah harus ada. Termasuk rumah-rumah sakit yang juga yang perlu mungkin akan ditambah, walaupun di naungan sana sudah ada rumah sakit, namun belum seberapa. Dan juga itu karena sebagian besar Tompaso dan Langoan, Kakas itu airnya itu mengalir ke danau Tondano. Itu infrastruktur betul-betul harus diperhatikan karena akan menjadi kota. Ini sampah ini akan menjadi persoalan nanti, termasuk limbah-limbah. Yang itu betul-betul harus ditata. Harus ada kontrol dari masyarakat di sana agar supaya apabila pembangunan drainase itu betul harus dikontrol, lebar dalamnya itu harus diperhatikan. Semoga itu cita-cita kota Baik. Langoan itu Baik, lebih Pak cepat Heri. tercapai. Baik. Nyaku atau Tompaso nyaku. Oh, Ya, Tompaso makasih, ya. Tabea. Baik. Tabea, untuk Pak Heri yang ada di Tateli Minahasa juga ya. Ada 3 penelpon yang sudah memberikan masukan, ada juga yang bertanya ya. Ini tadi perluasan wilayah untuk Kota Langoan, apakah hanya Langoan tok sampai daerah Kakas atau mencakup ke beberapa wilayah seperti Tompaso, ada juga mungkin Kawangkoan, Kakas, apakah masuk dalam usulan untuk otonomisasi tersebut? Saya langsung ke Pak Camat. Pak Camat, bagaimana kewilayahan? Kalau usulan memang untuk Kota Langoan memang udah masuk untuk Kota Langoan. Jadi pemekaran untuk wilayah-wilayah yang lain itu kami masuk di Kota Langoannya. Tinggal menunggu bagaimana prosesnya nanti ya itu. Tapi usulannya memang telah disampaikan bahwa memang untuk Kota Langoan. Baik. Ya. Kalau Langoan sendiri tadi ditanyakan oleh Bapak yang paling terakhir tadi, Pak Heri ya. Ini bagaimana juga rumah sakit sebenarnya di sini kan ini kita lebih menunjang pada otonomisasi ini infrastruktur publik seperti rumah sakit, terminal, pasar, sekolah dan juga ini sekolah ada yang sifatnya cuman kalau dari SD sampai SMA is okay begitu. Baik-baik saja, tapi kalau perguruan tinggi dan juga dalam hal ini ada persiapan untuk dibangun kantor bupatinya seperti apa atau kantor wali kotanya seperti apa. Dan juga kantor DPR perwakilan rakyat yang nanti akan menduduki sebagai bagian legislatif di daerah ini. Nah, seperti apa sebenarnya ini juga melihat pada kondisi ini? Apakah sudah mumpuni begitu Pak Camat sebelum nanti akan ditambahkan lagi oleh tokoh masyarakat kita? Ya untuk wilayah di Kecamatan Langoan Timur ini memang terdapat beberapa rumah sakit, ada Budi Setia, memang rumah sakit daerah Naongan, ya. Puskesmas. Tapi untuk wilayah mungkin perkantoran kami juga mempunyai wilayah-wilayah yang cukup besar di Langoan Barat dan Langoan Selatan untuk wilayah-wilayah itu. Nah untuk daerah pasar dan terminal di Langoan Timur termasuk dalam daerah perkotaan yang ada perekonomiannya yang memang meningkat. Tapi kalau untuk terminal dan pasar itu ada beberapa tempat pasar baru dan pasar lama yang ada di Langoan ini. Jadi untuk wilayah-wilayah itu saya rasa memang sudah mumpuni. Oke. Ya. Jadi sudah berdasarkan standarisasinya sudah sebenarnya ya. Iya. Baik. Kalau Pak James melihatnya seperti apa nih Pak? Ini rumah sakit, fasilitas-fasilitas publik dan juga ini menunjang juga untuk pelayanan publik begitu. Kalau saya melihat bahwa Langoan ini
strategis sekali untuk mengembangkan sarana pelayanan publik. Itu terbukti dari banyaknya aset pemerintah yang ada di wilayah calon kota Languan. Dan itu memang sudah terchecklist untuk master plan ke depan, di mana ketika mungkin pengembangan kota Languan jadi, ya aset-aset ini yang akan menjadi dasar untuk kita mendirikan satu bangunan fasilitas penunjang pelayanan publik yang lebih maksimal. Jadi yang menentukan memang aset-aset pemerintah, khususnya tanah, yang menjadi dasar untuk menjadi satu tata letak pembangunan. Ya kalau saya melihat dari tata ruang Languan, ya memang untuk ke depan sangat strategis lah untuk pelayanan publik yang dan mumpuni. sudah layak berarti ya Pak ya, kalau sudah layak untuk diotonomisasikan begitu. Iya, itu seperti yang saya katakan tadi bahwa aset-aset pemerintah yang ada di Languan itu cukup banyak. Jadi itu merupakan satu dasar untuk membangun. Nah, jadi kita membangun pelayanan publik kan tentunya pertama kita harus melihat aset mana yang akan dibangun, tempat akan dibangun itu merupakan dasar utama. Jadi ya itu saya optimis bahwa ke depan Languan akan menjadi seperti yang kita harapkan. Di sini ada pertanyaan dari pendengar kami, pemirsa penonton RRI ya. Izin Pak, katanya bagaimana tanggapan masyarakat Languan pada umumnya tentang pemekaran kota yang sudah lama diwacanakan sejak dari zamannya Presiden SBY. Ini Pak tokoh masyarakat bisa langsung menjawab. Untuk pengembangan Languan menuju ke DOB ya kita Languan sudah ampres. Jadi saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan panitia P2KL, Pak Jeffrey Pai, Pak Jeffrey Ratu Randang. Ya mereka berjibaku, mereka juga berjuang keras dalam melaksanakan Languan menjadi kota Languan. Tapi tentunya ini kan bukan perjuangan seperti membalik telapak tangan. Kalau kita lihat bahwa contoh kecil aja, kita mau urus KTP aja ada proses. Apalagi kita mau mengurus yang namanya identitas, perubahan identitas. Jadi proses itu juga yang harus kita mengikuti alur kebijakan dari pemerintah periode per periode. Jadi saya sangat optimis bahwa saat ini Languan yang merupakan satu bisa kita kata sentral miniatur pemerintahan ada di Languan dengan adanya Pak Presiden, ya mungkin penghubung untuk menjadikan kota Languan itu sudah sangat dekat. Itu ya aspek yang logis aja, aspek logis, setiap pemimpin pasti ada prioritas. Jadi ya itu kita optimis sebagai masyarakat Languan. Baik. Di antara semua pembangunan yang ada, saya juga di sini karena kita berada di pusat kota, tepatnya di ini tempat atau titik nolnya yang ada di Langoan ya. Jadi dari Langoan Timur, Barat, lewat semua jalur di depan Patung Swartz. Artinya kalau saya bisa menggambarkan untuk Anda pendengar, di sini ada perbankan, ada juga Alfamart, Indomaret dan juga apotek Kimia Farma, ada juga bank-bank seperti Bank BRI. Ini kan artinya sudah bisa menunjang begitu terkait dengan bagaimana kota Languan itu akan disahkan. Tapi kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, mohon maaf ya, ada bapak-bapak ojek sana yang masih banyak juga, yang artinya membutuhkan juga lapangan pekerjaan yang harus disiapkan. Apakah ini juga menjadi perhatian dari masyarakat di Languan atau pemerintah Languan? Bagaimana Pak? Pak Camat, silakan. Iya, terima kasih. Tentunya kita dari pemerintah kecamatan tentunya mengharapkan memang lapangan investor ya, ini ada pekerjaan. investor. Ini ada Alfamart investor, saja, Alfamart, Indomaret, dan depannya itu ada Kimia Farma. Kimia ini Farma. Pak ada ini bekas kantor camat ini. Oh iya. Bekas kantor camat Languan yang waktu lalu ya. Yang pusatnya dulu di situ berarti ya Pak? Iya. Di sampingnya itu juga ada kafe-kafe, ada hotel, perhotelan yang ada di sana. Ya tentunya ini juga memang menunjang banyak mengambil mengambil tenaga kerja ya untuk investor-investor yang masuk begitu. Yang masuk. Jadi banyak juga yang memang kami harapkan mudah-mudahan nanti saat tercapainya kota Languan banyak sekali tenaga kerja yang akan direkrut tentunya. Jadi mohon bersabar ya tukang-tukang ojek ya. Kalau ada investor yang masuk lagi barangkali akan ini juga termasuk pangkalan ojek yang terbesar yang di pusat kota Languan ini. Oke, mereka juga akhirnya diberdayakan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di keluarga dan juga di daerah sini ya. Baik, pergerakan ekonominya kelihatan. Sudah ada penelpon yang bergabung lagi. Selamat pagi RRI, Sudut Bicara.
Selamat pagi Bu Hendra. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa? Dan di mana Pak? Nih Pak Buts ini Tungkas Minahasa Utara. Oh iya Pak Buts di Minahasa Utara. Silakan Pak Buts. Iya, kami menambahkan aja ya, mensupport untuk panitia yang ada, dan kami kira ini tinggal langkah akhir aja rencana undang-undang DOB Kota Langon, kami kira tidak lama lagi akan disahkan. Kami Iya. hanya memberikan support saja kepada panitia tim yang ada, karena kerja keras beberapa tahun lalu ya, harusnya sudah dari periode Pak Sarundayang ya, tapi ada moratorium, dan ini waktunya momen yang pas. Langon kota tepat, infrastruktur mendukung. Kami kira sampai dengan persiapan kantor-kantornya sudah ada itu, sudah pernah dikunjungi kan, sudah ada tim DPR RI dari eksekutif juga, Kemendagri sudah turun. Kami kira ini tinggal masyarakat topang dalam doa, secepatnya jadilah. Kami sangat-sangat mendukung Kota Langon Baik. jadi DOB yang baru Baik. tahun-tahun depan. Terima kasih. Baik, Tetap terima semangat. kasih. Semangat juga Pak Buts yang ada di Minahasa Utara ini mendukung ya pembentukan untuk Kota Langoan sebagai daerah otonomisasi baru yang disahkan oleh pemerintah pusat. Kita akan break dulu untuk Anda pendengar yang mau bergabung di menit-menit terakhir kami. Silakan Anda bisa memberi tanggapan Anda di RRI Manado, siaran streaming kami di YouTube, dan juga Anda bisa menyampaikan di 88,2 FM, 94,5 FM, Pro 1 RRI Manado, lain teleponnya di 0821 95835080. Pak Camat dan juga tokoh masyarakat Langoan, serta saya akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kalau tadi Anda sudah mendengar sedikit dan mengetahui bagaimana kemudian pada segi pembangunan, budaya dan juga ini agama yang ada di Langoan yang pertama kali penyebaran Injil datang di tanah Minahasa, yaitu di Langoan. Tempat kami menyiarkan langsung saat ini di Monumen Riddle Swartz ya. Dan kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, tadi kan ada yang masih duduk-duduk tuh Pak. Pak Camat bisa memperhatikan ya sedikit bagaimana juga masyarakat dalam memenuhi ekonomi keluarga mereka akhirnya belum ada pekerjaan mengambil jalan seperti tukang ojek, ada juga UMKM yang sifatnya kecil begitu. Nah ini Pak Camat tanggung jawabnya mungkin akan bertambah lagi begitu. Nah sumber daya manusia apa lagi yang akan diciptakan untuk menciptakan daya saing Langoan juga ternyata masih ada beberapa yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan begitu Pak Camat. Silakan bagian terakhir kita Pak. Iya. Di Langoan sebenarnya banyak juga tempat-tempat pariwisata yang tentunya sekarang sementara untuk dikelola oleh lokal. Ya belum profesional. Tentunya kalau
investor yang memang masuk di pariwisata dan tempat-tempat yang memang itu tentunya membutuhkan tenaga kerja yang begitu banyak ya. Lokal ya. Yang lokal. Jadi ya nanti mudah-mudahan kalau memang itu pun terlaksana dengan baik, pasti akan membutuhkan tenaga lokal seperti bapak-bapak kita yang ada ini. Begitu. Apa mereka akan dilatih juga minimal mereka bisa menjadi guide ketika ada tamu masuk begitu, sumber daya manusia mereka lebih digali, ditingkatkan supaya ketika ada masuk kita lebih meningkatkan pariwisata begitu, dilakukan pelatihan tukang ojek ketika Iya, akan tentunya memasukkan pastinya mereka di tempat-tempat wisata seperti apa, akan dipungut biaya atau apa begitu. Iya, ada pelatihan untuk pariwisata ini. Tentunya kita menyampaikan bahwa gate ini harus dilatih dengan memperkenalkan bahwa budaya kita di sini, pariwisata kita di sini memperkenalkan bahwa dari kecil sampai pun selesainya harus dilatih untuk gate ini ya tentunya. Baik, ingat ya Bapak-bapak ojek, katanya akan dilibatkan dalam guide ketika pariwisata akan dibuka di Languan ini akan ditingkatkan menunjang juga untuk nanti akan berkembang menjadi kota otonomisasi oleh pemerintah pusat. Begitu ya Pak? Iya, Oke. iya. Tokoh masyarakat Pak James silakan. Kalau saya melihat ojek-ojek yang ada di Languan memang sudah cukup banyak. Ada puluhan pangkalan yang memang sejak Languan berubah menuju ke kota dengan ramainya kunjungan, dengan peningkatan ekonomi ya sangat jelas bahwa ojek ini akan bertumbuh bersama. Karena ojek-ojek yang ada di Languan juga ini mungkin 80% ini adalah ojek yang dui fungsi. Jadi paginya mereka urus kebun, agak siang mereka langsung melaksanakan pekerjaan transportasi. Karena itu juga mendukung biaya pertanian agak lebih ringan lah atau biaya keluarga. Jadi kalau saya lihat mungkin ya juga ada ojek juga yang memang full ojek ya. Kalau dia full ojek ya kita juga perlu sebagaimana kata Pak Camat tadi, kita perlu pengembangan. Jadi mereka kita harus kembangkan baik tampilan yang pertama, kedua kita harus kembangkan juga mereka dengan sisi pendapatan. Sisi pendapatan ada pendampingan lah dari pemerintah, mungkin dari pihak-pihak tertentu akan memberikan subsidi kecil, baik kelengkapan atau sarana transportasi mereka direvitalisasi, diperbaharui. Jadi itu juga kita lihat karena ini juga merupakan satu tulang punggung keluarga yang tidak bisa dihentikan. Itu berjalan bersama dengan peningkatan sebuah kota. Kota semakin ramai berarti transportasi semakin banyak. Iya, SDM-nya berarti makin kelihatan ya. SDM-nya juga makin kelihatan. Kalau yang mungkin dulu ojek mereka manual, kalau sekarang mereka sudah memakai aplikasi. Iya. Ada juga ojek yang memakai aplikasi. Jadi ada nilai tambah dan nilai SDM yang baik juga buat jaminan mereka, jaminan. Kita ketahui bersama pekerjaan. kan Pak James, kalau kita berbicara tentang orang Languan ya, kita akan pergi ke kampung LA gitu. Yang konotasi orang LA kalau orang luar pasti Los Angeles ya di Amerika. Dan sebenarnya di Languan ada memang Languan Atas yang memang mereka juga di sini ada yang disebut kampung Amerika. Dikatakan seperti itu yang ada di luar. Memanfaatkan SDM yang ada di luar, orang Languan yang di luar kembali juga pernah dilakukan atau itu memang sudah ada? Ya, orang Languan juga salah satu kulturnya adalah suka merantau atau diaspora ke negara-negara. Dan orang Languan juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mungkin 75% itu karena SDM mandiri. Jadi mereka mengembangkan usaha mereka sendiri sehingga mereka berkembang. Jadi itu terbukti dengan banyaknya retail modern yang masuk di Languan. Alfamart, Indomart, mereka tidak mau masuk di Languan kalau income mereka di bawah target. Berarti kalau mereka eksis ada di Languan, berarti pertumbuhan ekonomi di Languan ini sangat menjanjikan. Sehingga mereka eksis di Languan. Itu investasi juga yang berdampak. Jadi masyarakat Languan kalau kita lihat ya memang sudah terbentuk dengan masyarakat yang suka merantau, itu akhirnya berdampak mandiri, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi ya. Daerah sendiri. Baik. Sini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, masukan untuk kemajuan Kota Languan
harus didukung dengan kebersihan. Perlu adanya juga kesadaran cara buang sampah. Masih banyak yang buang sampah sembarangan, bahkan ada yang sengaja buang di depan rumah orang atau unit atau angkutan mobil sampah. Harus juga ditambah supaya di setiap minggu ada angkutan, jangan cuma 1 minggu 1 kali. Ini dari Marlon ya. Untuk keamanannya juga katanya harus ada patroli 1 kali 24 jam. Kebetulan juga kami sudah bersama-sama dengan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di sini. Semalam juga kami ketika akan melaksanakan kegiatan program pada sepanjang hari ini di Langoan sudah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian ya. Atau ada gerakan hansip atau apa begitu khusus Pak Camat mungkin ditambahkan? Ya, untuk tadi yang ditanyakan untuk kebersihan, kami juga telah menyampaikan kepada pemerintah desa dan tentunya dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berapa kali kami menindaklanjuti bahwa memang di desa-desa telah mempunyai kendaraan sampah. Kendaraan sampah ini beroperasi setiap minggu 3 kali. Nah, jadi masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah. Tapi ada masyarakat juga yang memang dengan sengaja mungkin membuang sampah di tempat-tempat yang menyolok. Dan waktu lalu kami telah menindaklanjuti ada beberapa masyarakat yang membuang sampah. Bersama dengan TNI dan pihak kepolisian kami juga dalam rapat koordinasi, salah satunya ini memang kami tegas bahwa Langoan harus bersih. Dan ini juga himbauan dari Bapak Bupati kepada seluruh kecamatan bahwa di tingkat kecamatan harus meningkatkan kebersihan. Begitu. Oke. Di bagian terakhir ini saya ke Pak James. Pak James, kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, kadang-kali orang yang di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya di 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Dia menjadi orang berhasil, sukses dan bisa mempengaruhi daerah. Akhirnya SDM di sini berdaya saing disebut seperti itu. Seperti yang terjadi pada Ibu Dora Sigar juga. Yang ternyata tanpa kita sadari bahwa dia bisa melahirkan seorang anak yang sekarang ini menjadi pemimpin negara kita. Artinya SDM-nya ini ternyata sudah kelihatan nanti di sekarang ini. Bagaimana SDM Langoan? Mampu menciptakan daya saing kemudian selain dari menciptakan Pak Prabowo selaku presiden sekarang yang sudah menjabat, yang juga orang tuanya berasal dari Langoan, yang artinya anak Langoan yang bisa menjadi pemimpin negara Indonesia. Silakan Pak James. Sebenarnya dasar daripada SDM itu adalah iman. Ya, sebagaimana kita bicara tadi bahwa walaupun banyak mobil sampah, saya kembali ke walaupun banyak mobil sampah yang tersedia, tapi kalau iman dan tanggung jawab masyarakat itu tidak terbentuk, maka dia buang sampah kemana-mana karena tidak tanggung jawab. Tapi kalau dia punya iman yang bagus, dia punya tanggung jawab. Sampah aja mungkin dia titipkan dulu sementara di satu tempat, baru sambil menunggu mobil datang, baru dia distribusikan ke mobil sampah. Itu bentuk tanggung jawab. Tapi kalau yang membuang sampah sembarangan ya mungkin iman mereka masih kurang. Jadi itu juga tanggung jawab kita untuk untuk menyelesaikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbangga dan kita bersyukur dengan adanya Presiden yang ke-8 Bapak Presiden Prabowo Subianto, asal Langoan yang lahir daripada Ibu Dora Sigar, anak dari Ibu Dora Sigar. Ya kita berbangga bahwa Langoan sekarang menuju ke satu lompatan pembangunan baik fisik, teknis, kewilayahan, administratif yang agak menonjol menjadi satu miniatur nasional. Jadi untuk kita menangkap peluang itu ya tentunya juga kita perlu ada kompetensi. Nah, jadi itu saya menghimbau juga bagi generasi muda Langoan untuk membuka wawasan, untuk membuka peluang dan bersama-sama untuk mencari jejak bagaimana supaya bisa menjadi orang-orang yang memang patut dibanggakan khususnya di wilayah Kota Langoan. Baik, luar biasa ya kalau kita melihat pada perkembangan sekarang. Langoan banyak menghadirkan bukan hanya Pak Presiden saja sebagai pemimpin negara, tapi pemimpin-pemimpin daerah, bahkan mungkin ada perwakilan dari menteri, ada perwakilan yang jadi anggota DPR RI Pusat, itu juga berasal dari Langoan. Dan tentunya Anda juga nanti bisa simak dialog kesinambungan kami, nanti ada Kita Indonesia ya langsung dari Kampung Presiden. Saat ini kami tayangkan di Kota Langoan. Anda bisa ikuti sebentar jam 1, kami siarkan secara langsung dari Langoan dan tentunya ini kita akan mengangkat bagaimana Ibu Dora Sigar, ibu dari Presiden Prabowo ya,
yang melahirkan anaknya dan sekarang kita kenal sudah bisa menjadi pemimpin negara kita atau kepala negara kita Indonesia. Yang tentunya ini juga menjadi salah satu yang kita koreksi dalam diri kita masing-masing. SDM kita ini ternyata memiliki daya saing terkhususnya untuk yang ada di Langowan. Sesuai dengan topik kita kali ini bahwa kita menciptakan daya saing lewat SDM kita karena dari sinilah akan tercipta pertumbuhan ekonomi dan juga kecanggihan maupun kemajuan teknologi. Diucapkan terima kasih banyak Pak Rulan. Ya, terima kasih ya atas waktunya Pak Camat Langowan Timur ya. Terima kasih. Kalau tadi ada ojek-ojek yang menunggu janji-janji pemerintah seperti apa untuk peluang pekerjaannya, mungkin kedepannya bisa langsung tanya lagi ke Pak Camat ya. Dan terima kasih Pak James Terima kasih. waktunya Pak James Tuyus selaku tokoh masyarakat Langowan masuk juga ke panitia untuk pembentukan Kota Langowan Pak. Iya, Oke masuk ya. Berarti tinggal menunggu waktunya kapan Langowan akan disahkan menjadi Kota Langowan. Saya Indra, saya bertugas bersama dengan rekan-rekan teknik yang sekarang ini juga bersama dengan kami langsung dari Monumen Schwarz Langowan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Sulut Bicara RRI Manado. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita ini bermanfaat, menjadi edukasi yang khusus bagi kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.